Siang hari ini saya berada di percabangan jalur Purwosari hingga Boyolali yang saat ini sudah terputus hingga titik ini ya. Rencananya saya akan melakukan penjelajahan hingga stasiun Boyolali kota dan ke PG Colomadu. Ini adalah sisa jalur yang saat ini masih dapat kita lihat. Ke arah sana adalah stasiun Purwosari. Dan ini adalah ujung atau gaduk dari percabangan. Jalur ini enggak saat ini digunakan hanya untuk langsir lokomotif uap saja. Baik, ikuti terus perjalanan saya dalam mencari sisa-sisa jalur tram dari Purwosari hingga Wonogiri. Sedikit informasi, jalur kereta api Purwosari hingga Boyolali merupakan salah satu jalur kereta api nonaktif dengan panjang lintas kurang lebih 27 km yang saat ini berada di bawah naungan Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Dalam sejarahnya, pada tahun 1892, perusahaan SOTM mulai membangun jalur tram dari stasiun Jebres dan berakhir di stasiun Boyolali. SOTM pada masa itu menggunakan 4 ekor kuda sebagai penarik. Hingga tahun 1905, SOTM yang saat itu mengalami keterpurukan karena banyak kuda-kuda yang menarik tram tersebut mati dan bekerja sama dengan NIS untuk menyewakan sebuah lokomotif uap. Tetapi pada 1 Mei 1908, SOTM semakin terpuruk hingga pada akhirnya pada tanggal 1 Januari 1911, SOTM resmi diakuisisi oleh NIS yang membuat jalur ini beralih kepemilikan. Di bawah naungan NIS, jalur ini mengalami revitalisasi dan pembaruan yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pelayanan angkutan dari pabrik gula Colomadu, pabrik gula Gembongan, pabrik gula Cokrotulung, dan pabrik gula Bengak. Di sisi lain, jalur ini juga digunakan untuk melayani penumpang. Pada tanggal 1 Agustus 1973, perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA resmi menutup jalur ini sebagai jalur kereta api umum. Tetapi untuk layanan lori tebu tetap diteruskan hingga tahun 1980-an yang kala itu terjadi pemutusan kontrak pengangkutan dengan pabrik gula Colomadu yang menjadi akhir cerita dari rel kereta Solo Boyolali. Nah, pada peta ini jalur Boyolali Kartosuro kemungkinan telah dibongkar pada masa penjajahan Jepang, sehingga sangat sedikit sisa-sisa yang dapat kita temukan hingga saat ini. Semenjak pelebaran Jalan Slamet Riyadi yang mengakibatkan rel kereta ini tertimbun dengan aspal. Nah, pada peta ini jalur antara halte atau stasiun Gembongan yakni di lingkaran biru kiri dan stasiun Purwosari lingkaran biru kanan yang melewati daerah Pabelan dan Jejar. Jalur ini dahulu dimiliki oleh NIS. Nah, untuk peta yang ini, pada peta jalur ini di daerah Kartosuro
dengan percabangan ke halte atau stasiun gabungan yang lingkaran biru bawah menuju pabrik gula Colomadu atau lingkaran biru atas. Nah, jalur inilah yang akan kita telusuri pada hari ini. Oke, saat ini saya berada di Desa Ngadirejo, tepatnya di perempatan Menarawan Apartemen. Di sini terdapat percabangan rel menuju PG Colomadu. Dari arah sini rel kemudian berbelok mengikuti jalan ini terus ke sana untuk menuju ke PG Colomadu. Sedangkan lurus mengikuti jalur ini itu menuju ke arah Kartasura dan berakhir di stasiun Boyolali. Oke, kita akan lanjut ke PG Colomadu dulu, mengikuti jalan ini. Di Jalan Permata ini, setelah rel berbelok dari Jalan Slamet Riyadi yang tadi, saya menemukan sebuah jembatan, yang mana ini pastinya jembatan kereta api. Ini rel sudah berkarat. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan jejak rel ini berbelok di Jalan Permata dari Jalan Slamet Riyadi tadi, berbelok menuju Jalan Permata ini untuk lurus terus ke sana ke arah utara menuju PG Colomadu. Ya, seperti inilah kondisi jembatan yang saat ini masih tersisa dari rel peninggalan NIS. Kondisi masih cukup bagus sebenarnya, hanya saja kurang terawat. Baiklah, kita akan melanjutkan menuju arah utara untuk menemukan sisa-sisa rel kalau bisa, atau bangunan peninggalan kereta api zaman dahulu yang masih ada hingga saat ini. Berjalan terus ke utara, saya menemukan jalan tanah, tidak lagi jalan beton ataupun jalan aspal. Namun di sini tidak ada rel sama sekali ataupun sisa-sisa rel yang masih tertinggal. Mungkin sudah dicabut atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi di sini ada plang yang menandakan bahwa tanah ini adalah milik PT Kereta Api. Selain itu, ada juga patok yang menjadi tanda batas dari tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Dari titik ini nanti akan terus jalan ke arah utara sekitar kurang lebih 1 km lagi. Seperti ini jalannya. Baik, langsung saja kita lanjut ke arah utara. Setelah berjalan kurang lebih 50 meter dari titik tadi yang berada di sini, saya kembali menemukan sebuah jembatan kereta api dan plang milik PT KAI. Kita lihat dulu jembatannya. Oke, seperti ini ya, masih ada besi penyangga jembatan yang masih utuh, namun sudah tidak ada relnya sama sekali. Ini pondasi dari jembatan tersebut. Di sini pun saya masih belum menemukan adanya sisa rel yang masih tersisa.
masih berupa jalan tanah hingga ke arah utara sana. Baik, kita lanjut lagi. Oke, saya saat ini sudah sampai di titik berbeloknya rel KA dari Jalan Permata menuju PG Colomadu melewati jalur ini. Yang sekali saya tidak bisa ke sana, jadi akan saya lanjutkan langsung ke PG Colomadunya saja. Tapi disinilah letak berbeloknya rel KA itu dari Jalan Permata yang tadi sudah kita telusuri dan hanya menemukan sisa-sisa jembatan saja. Oke, kita lanjut aja. Oke, akhirnya saya sudah sampai di PG Colomadu dan disinilah ujung jalur yang dapat saya temui. Nah, di sana adalah bekas jalur rel yang berupa gundukan tanah yang masih tersisa hingga saat ini. Di sana ada tempat kita tadi. Kemudian jalur rel itu mengikuti arah gundukan tanah ini untuk terus menuju ke PG Colomadu, menembus tembok ini dan masuk dalam pabrik gulanya. Dan ini adalah ujung dari jalur yang dimiliki oleh NIS untuk mengangkut hasil pertanian, yaitu berupa tebu dan gula. Untuk jalur lain merupakan jalur decoupage atau jalur yang hanya digunakan untuk mengangkut tebu atau barang saja. Nah, untuk selanjutnya atau di video selanjutnya saya akan menjelajahi dari percabangan tadi yang menuju ke jalan yang ke PG Colomadu menuju ke arah stasiun Boyolali.